Bang Dani, apakah suara saya terdengar? Oke, teman. Eh, apakah suara saya jelas terdengar ya? Yes. Oke, terima kasih Bu Dewi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Minasan, konnichiwa. Apa kabar? Oke, desu ka? Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang sehat ya. Baik dia di Tangerang dan termasuk Bu Dewi yang lagi ada di Jepang saat ini. Oke. Nah, eh, saya coba selesai dulu memperkenalkan tentang Bu Dewinya. Oke, Bu Dewi, apa kabar Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, desu Kak. Hai, genki desu. Arigatou Kazok, gozaimasu. Bisa terdengar, Kazoku Bu. Pak Heri? Kazoku. Kenapa? Kazokunya Genki Ka Bu. Ah, Juga. mina genki desu yo. Arigatou Ah, gozaimasu. ya katanya Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini kita jauh-jauh nih Bu Bu Dewi, Buto atau Bu Rahma Kumala Dewi jauh-jauh dari Nagoya, Jepang. Ini buat saya pribadi ini hal yang luar biasa. Karena Bu Dewi bukan lagi teman tapi udah kayak saudara saya lah, sama kita keluarga udah kenal lama seperti itu. Dan beliau alhamdulillah bersedia untuk ya semacam memberikan diskusi, sekedar sharing tentang apa yang sudah beliau alami selama 25 tahun. Masya Allah. Lebih dari setengah umur ibu kayaknya Bu ya. Tapi kita seumuran ya Bu ya, Bu Dewi ya. Iya, iya lagi. Oke, yain aja. Oke, apa teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke mengenalkan tentang tentang Bu Dewinya, kita mencoba untuk mengenalkan tentang apa itu Japan Pondok Untan. Jadi Japan Pondok Untan itu usia masih muda sebetulnya, mungkin baru 2 tahunan ya 3 tahunan lah sama tahun ini seperti itu. Tapi kita mencoba untuk memberikan yang terbaik lah kepada khususnya yang di Pontianak, Kalbar, apalagi untuk yang di Indonesia. Nah, alhamdulillahnya semua berjalan dengan baik, dan hari ini adalah salah satu kegiatan event dari Japan Corner, mengundang, menginvite Bu Dewi untuk berbagi kepada kita semua. Sehingga teman-teman itu nantinya ke depannya, kalau nantinya Jepang setidaknya sudah punya pandangan eh, tentang Jepang itu. Oke, nah mungkin eh, nah Bu Dewi pada hari ini akan mencoba berbagi
tentang kisah hidup beliau, kisah hidup beliau dengan suami beliau yang orang Jepang asli, kemudian juga dengan 6 anak beliau saat ini selama 25 tahun. Dan beliau sepertinya saat ini sudah berubah menjadi tambah romantis sepertinya saya lihat. Dengan judul juga romantis. 25 tahun Jepang dalam kehidupan, Indonesia dalam dekapan seperti itu. Luar biasa. Seperti itu. Oke, ini Bu Dewi dan suami beliau Mutosang. Dulu kalau di Jepang itu Mutosang yang bawa mobil, Bu Dewi di sampingnya. Saya sama keluarga di belakang seperti itu. Waktu itu hanya ada 2 anak Bu ya. Nah ini jadi tadi saya katakan bahwa Bu Dewi itu bukan lagi teman yang ketemu di Jepang, tapi udah kayak keluarga bagi kami. Ini kisah-kisah ternyata foto itu dengan Bu Dewi dan keluarga saat kami di Jepang itu sekitar tahun 2000 ya sampai 2006 itu kami dekat lah sama-sama di Izuka Fukuoka ya Bu ya. Nah kemudian saat itu Bu Dewi sama Pak Muto atau Muto-san itu baru punya 2 anak ya Bu ya. Aimi sama Yuki waktu itu. Dan ciri khas orang Jepang tuh anak itu pipinya merah-merah gitu loh. Coba kalian perhatikan itu. Oke, ini kegiatan kami kadang-kadang diajak Bu Dewi karena saya nggak punya mobil, jalan-jalan ikut bareng-bareng. Jadi kita sering kali sama-sama pergi kemana-mana, kadang pengajian dan lain sebagainya. Sehingga bukan lagi terjadi kayak temen gitu loh, tapi bahkan insya Allah sampai nanti berpandat surga ya Bu, insya Allah seperti itu. Ketemu lagi kalau sananya seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Oke Bu Dewi, saya hari ini bukan sebagai narasumber, saya udah kemarin Bu. Jadi saya nggak boleh banyak ngomong. Karena dosen itu punya kebiasaan suka banyak ngomong Bu. Nah hari ini siang ini saya mohon kepada Bu Dewi untuk menyampaikan berbagi lah kepada kami di sini terkait apa yang sudah Ibu alami selama 25 tahun. Di sini ada mahasiswa, ada mahasiswi, dan di sini juga ada ibu rumah tangga yang insya Allah mudah-mudahan dapat manfaat dari apa yang nanti Ibu Dewi jelaskan. Silakan Bu, Mas. Terima kasih Pak Ferry atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya di Indonesia. Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Hari ini sebenarnya saya agak malu, tidak ada stans apa-apa, kecuali saya dekat sama Pak Ferry aja ya. Jadi saya datang ke sini karena ini kalau orang Jepang koneksinya sama Pak Ferry yang kebetulan aktif di Japan Corner UPT Untan ya. Hebat sekali. Waktu zaman kami kuliah nggak ada ya Pak Ferry ya, corner-corner seperti ini di universitas di Indonesia mungkin. Jadi harus mencari sendiri ya, kalau mau tahu tentang Jepang ya harus cari sendiri gitu. Jadi banyak kayak kotak ajaib gitu ya waktu kita masuk, kita datang ke Jepang, oh dibuka, oh ternyata kayak gini ya gitu ya Pak Ferry ya. Banyak hal-hal yang kita tidak pernah temukan di Indonesia tapi kita temukan di Jepang seperti itu. Dan sudah 25 tahun saya masuk ke Jepang dan hidup di sini. Mungkin kalau ada manfaat yang bisa diambil, silahkan diambil. Saya ingin menceritakan tentang kehidupan saya di sini. Pak Ferry, ini slide-nya dari Pak Ferry aja atau dari saya? Boleh Ibu aja Bu. Oh begitu. Tapi ini ya. Pak Ferry juga, tapi saya nanti jadi bilang tolong diklik lagi Pak Ferry gitu, nggak apa-apa. Baik, ya tentang data saya, nama lengkap saya Rahma Kumala Dewi. Kemudian kenapa saya memakai nama Dewi Muto itu karena dulu atas perkenalan Pak Ferry saya diminta untuk menceritakan tentang
pernikahan saya dengan suami, kemudian dibukukan ya, Pak Ferry masih ingat mungkin dengan Mbak ini ya, Mbak Ahmadianti, Mbak Di ya, mungkin yang seangkatan dengan kami tahu ya, majalah Anda, majalah Umi itu ada Mbak Di ya, itu beliau mengajak kami menuliskan tentang pengalaman pengalaman menikah dengan orang bukan Indonesia begitu ya. Jadi waktu itu Pak Ferry meminta saya untuk menulis, jadi di situ disepakati menuliskan nama ditambah dengan nama suami di belakangnya begitu ya. Jadi saya biasa dipanggil Dewi Muto karena awalnya itu dari menulis buku itu ya. Gitu. Bukunya udah nggak ada sekarang ya Pak Ferry ya, judulnya Nikah sama Bule. Kalau ada yang punya mungkin silahkan dicari di Gramedia, udah nggak ada, udah lama banget soalnya begitu. Ya, saya lahir di Temanggung tanggal 12 Agustus, tahunnya baca sendiri aja. Kemudian sekolah di Temanggung sampai SD, lulus dari situ saya pindah ke rumah nenek di Jogja. Kemudian sekolah di sekolah SMP Muhammadiyah 2, mungkin ada yang di Jogja di sini. Waktu saya sekolah di sana masih sekolah putri ya, jadi untuk anak perempuan saja. Sekarang sudah putra dan putri ya. Terus sekolah di SMA 3 Yogyakarta. Nah, pas kelas 3 SMA itu ceritanya saya ditawari untuk ikut ujian masuk ke universitas di Jepang ya. Waktu itu ujiannya sekitar bulan Januari ya, Januari. Terus Januari saya ujian di Jakarta, kemudian alhamdulillah keterima. Boleh ke slide selanjutnya Pak Ferry, maaf. Kemudian saya lulus tahun 96 itu. Jadi kalau di Jepang itu biasanya kampus itu menerima murid itu kalau nggak April, Oktober ya biasanya, tapi umumnya itu April saja. Terutama untuk S1 itu biasanya masuknya April. Nah, waktu itu saya ujian Januari dengan status diharapkan lulus tahun itu begitu ya. Jadi di Jepang itu bisa namanya mikomisho gitu. Jadi Sotsugo Mikomi kita udah mau lulus loh gitu. Beneran udah mau lulus SMA begitu ya. Pakai surat keterangan itu terus bisa ikut ujian untuk S1 begitu ya. Nah, kemudian datang ke Jepang tanggal 1 Oktober. Jadi bulan 1 ujian, bulan 3 pengumuman kalau lulus, bulan Juni saya lulus SMA gitu ya. Kemudian lulus SMA karena udah tahu lulus di program Detnaker ini, kami belajar di Dharma Pesada, kebetulan juga kampusnya almarhumah istri Pak Ferry ya. Di situ kami belajar sekitar 1 bulan, tapi ya karena sebulan jadi tidak sama sekali nggak bisa bahasa Jepang ya waktu itu. Terus setelah itu kami berangkat dan sampai di Jepang itu 1 Oktober 96. Nah, beasiswanya namanya Koseiro Dosho Shogakin ya, atau Detnaker Jepang. Nah, sekarang sudah tidak ada beasiswa ini untuk orang luar negeri, cuman untuk orang di dalam Jepang saja. Kebetulan suami saya juga penerima beasiswa yang sama. Terus saya kuliah di Jepang. Nah, kampus kami ini khusus untuk mendidik instruktur. Kalau di Indonesia itu akan disuruh bekerja di balai latihan kerja. Jadi kami di situ kami belajar tentang ability ya, kalau orang Jepang bilangnya ability, keterampilan, yaitu hal-hal yang bisa keterampilan yang akan dipakai, akan selalu dipakai, bermanfaat kalau kita belajar itu gitu ya. Nah, itu nanti maksudnya akan dimasukkan ke instruktur balai latihan kerja di seluruh Jepang untuk orang Jepangnya. Kemudian diharapkan saya juga di Indonesianya bekerja di Detnaker untuk jadi instruktur di balai latihan kerja di Indonesia begitu ya. Nah, kebetulan di situ semuanya jurusannya teknik. Jadi kami memang ini namanya Polytechnic University of Japan ya. Itu karena semuanya teknik jurusannya, tidak ada jurusan IPS-nya. Jadi
Kalau ada yang berminat kuliah di kampus saya, itu kampusnya fisika ya, kampus IPA, bukan kampus sosial ya. Jadi semuanya jurusan teknik. Kemudian di situ kami belajar bahasa Jepang 6 bulan, dan setelah itu April masuk kuliah selama 4 tahun gitu ya. Singkat cerita, saya lulus tahun 2001 dan sempat bekerja di Depnaker gitu. Bekerja di Depnaker di BLK Pasar Rebo di Jakarta selama hampir 2 tahun, kemudian 1 tahun karena waktu itu Pasar Rebo diambil oleh Dinas Kerja Jakarta, jadi padahal saya adalah pegawai ini ya, Depnaker Pusat, jadi saya ditarik ke pusat waktu itu, kemudian saya sempat kerja di Pusat Informasi Ketenagakerjaan di Depnaker Jakarta. Waktu itu kantor saya di Kalibata. Terus di situ saya bertemu dengan seorang expert JICA, kemudian kami ngobrol. Jadi dulu dari kampus kami itu ada expert yang dikirim ke Indonesia. Saya bertanya apakah suami saya bisa dikirim ke Indonesia juga. Terus ternyata karena Indonesia sudah bukan negara berkembang lagi, sudah dianggap sudah cukup berkembang, jadi tidak ada pengiriman ke Indonesia lagi gitu ya. Terus waktu itu beliau menyarankan untuk resign. Jadi saya resign, kemudian saya pindah ke Fukuoka. Ya, next Pak, jadi maaf. Nah, saya resign. Nah, kebablasan Pak. Nah, mundur lagi Pak, satu lagi. Next. Ya, saya menikah. Jadi saya menikah di hari yang sama dengan kelulusan saya. Kemudian kami pisah ya. Saya cuma 10 hari saja bersama dengan suami. Kemudian bye-bye ya, karena kebetulan suami adalah adik kelas saya, dia masih kuliah. Kemudian ya sesuai dengan kampus kami, dia juga instruktur ya di Polytech Center, itu seperti balai latihan kerja juga, tapi di Jepang. Dan konsekuensi untuk bekerja di BLK di Jepang itu adalah bisa dipindah di seluruh Jepang gitu ya. Jadi harus pindah-pindah hidupnya begitu. Alhamdulillah waktu tadi udah ada foto-foto yang Natsukasi ya, yang menganginkan. Saya nggak nemu foto yang itu Pak. Arigatou gozaimasu. Apa namanya? Anak saya ada 6. Rencananya dulu mau 2 saja, tapi nggak ada yang percaya ya. Tapi pas kami ada di Tokushima, kebetulan Yuki masuk TK, jadi saya merasa sepi. Kemudian kami merencanakan untuk dapat 1 lagi. Alhamdulillah dapatnya nggak 1 tapi 4 lagi ya gitu. Oke Pak, next Pak. Baik. Kemudian ya tadi ya, kemudian setelah menikah saya tinggal di Indonesia sebentar ya, tapi saya bolak-balik ya. Jadi berapa bulan sekali saya ke Jepang, kemudian pulang lagi, kerja lagi, balik ke Jepang lagi gitu ya. Nggak tahu baliknya kemana ya jadinya, rumahnya yang mana gitu. Nggak punya rumah sampai sekarang. Terus kemudian tahun 2003 saya ke Fukuoka, kemudian di Fukuoka saya waktu itu nggak ada Facebook, nggak ada Instagram ya waktu itu, jadi kita pakainya mailing list. Waktu itu saya mencari teman yang tinggal di Fukuoka atau tinggal di dekat saya di Izuka ya namanya. Kemudian alhamdulillah bisa ketemu dengan grup mailing list yang judulnya Muslimah Fukuoka, dan ketemu sama istrinya Pak Ferry ya, Mbak Miria. Waktu itu ternyata tinggal di Izuka juga gitu. Jadi Pak Ferry ini dulu tetangga terdekat saya waktu di Izuka. Jadi kami melalui masa-masa bahagia bersama di sana. Alhamdulillah. Kalau ketinggalan kereta nunggunya 1 jam lagi ya Pak Ferry ya. Terus rel keretanya harus bergantian dari Fukuoka ke Izuka, itu relnya cuma 1, jadi kalau ketinggalan 1 kereta jadi harus nunggu keretanya balik lagi ke Izuka gitu ya. Kemudian ya alhamdulillah waktu itu saya belum bisa nyetir. Waktu itu kalau suami lagi luang, saya diantar, itu bisa bareng-bareng pergi kemana-mana ya Pak Ferry ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah silaturahminya terjaga sampai sekarang. Kemudian kebetulan tahun 2006 itu suami saya diminta pindah
tempat kerja ke Polytech Center yang ada di Tokushima. Jadi kami pindah ke Tokushima. Itu dari 2006 sampai 2012. Kemudian dari 2012 kami tinggal di Nagoya sampai sekarang. Next, Pak. Oke. Ini tadi Pak Ferry kaget saya tiba-tiba udah lulus S3 ya Pak Ferry ya. Saya cuma lulus S1 saja di sini di Polytech Center tadi, tapi saya ingin menceritakan di Jepang itu kalau kita mau kuliah, kalau kita berpikir ingin melanjutkan kuliah di Jepang itu tergantung ya. Jadi kalau kita lulus SMA mau S1 di sini itu hampir 80% dari universitas S1 di Jepang itu basisnya adalah bahasa Jepang. Jadi kalau kita nggak punya kemampuan untuk berbahasa Jepang, ya lumayan ini berat ya, ini kehidupan sehari-harinya berat, di kampus juga berat. Karena apa? Karena semua kuliah itu harus dalam bahasa Jepang. Pengalaman saya kalau Monbusho itu dulu waktu zaman saya itu dikasih masa waktu 1 tahun untuk belajar bahasa Jepang ya. Jadi dan kami cuma dapat 6 bulan. Jadi waktu mulai kuliah itu kadang senseinya ngomong apa itu nggak masuk sama sekali gitu. Jadi kami didampingi oleh tutor. Tutornya itu dari mahasiswa juga yang seangkatan. Kemudian dia duduk di sebelah kami. Kalau kita nggak bisa baca, jadi kalau kita nggak bisa baca, dulu nggak ada Google Translate ya. Adanya Denshi Jiteng, mungkin Pak Ferry punya juga apa namanya itu kamus elektronik ya. Jadi udah harus ngetik satu-satu gitu ya. Terus nanti keluarnya lain gitu kan. Udah, nah itu kebetulan ada tutor yang apa ngasih tahu gitu. Oh ini bacanya ini gitu. Misalnya gurunya kalau nulis di buku, tulisan di buku kan ketahuan ya bentukannya bisa dicari. Tapi kalau gurunya udah nulis di papan tulis, aduh kadang-kadang apa ini tulisannya ya gitu. Jadi udah gurunya kurul, saya ikut kurul aja, terus nanti nanya tutornya, tutor ini tadi nulis apa ya gitu. Tutornya bingung dia apa ya ini gitu. Jadi apa namanya itu alhamdulillah hampir tahun pertama 8 bulanan tahun pertama kuliah itu ya kayak dikejar-kejar gitu ya kuliahnya. Karena apa? Karena bahasa Jepang tidak memadai, tidak seiring dengan kuliahnya gitu ya. Kemampuan bahasa Jepang saya tidak seiring dengan kuliahnya, jadi memang harus struggle banget gitu apa namanya untuk bisa kuliah di sini dengan bahasa mereka gitu ya. Tapi satu hal yang saya salut banget dengan Jepang, Jepang itu rajanya ini ya, rajanya penelitian gitu. Jadi misalnya kalau saya nggak tahu sekarang moga-moga udah membaik ya buku-buku di Indonesia itu, referensi belajar di Indonesia itu menurut saya kurang detail waktu saya masih kuliah itu. Kalau di Jepang itu diterangkan semua. Jadi misalnya satu kata, ini artinya seperti ini, itu semua diterangkan. Tapi masalahnya satu, yaitu semua dalam bahasa Jepang ya. Masalahnya itu adalah semua dalam bahasa Jepang gitu. Jadi apa? Jadi ilmu itu harus diambil benar-benar dari dasarnya gitu. Jadi kalau kita bahasa Jepangnya anjlok nggak bagus, ya berarti apa namanya pemahamannya juga berkurang gitu. Tapi kebalikannya, kalau kita gambate bisa fokus belajar bahasa Jepangnya, kita bisa mendapatkan ilmu mereka gitu ya. Dan kita bahkan karena kita punya bahasa Indonesia, kita punya bahasa Inggris, kita jauh lebih baik daripada mereka gitu ya. Seperti itu. Jadi orang Jepang itu, kenapa orang Jepang nggak bisa bahasa Inggris? Karena mereka nggak perlu bisa ya. Kenapa orang Indonesia pintar bahasa Inggris? Karena referensi buku bahasa Indonesianya sedikit, jadi harus cari yang bahasa yang lainnya kan, gitu. Seperti itu. Menurut saya waktu itu seperti itu. Jadi apa namanya ilmu itu udah tertera detail, walaupun itu dalam bahasa Jepang gitu. Jadi kalau kita bisa dapat bahasa Jepangnya, kita bisa dapat ilmunya yang lebih detail lagi gitu ya. Nah, kalau kita kuliah lulus S1 dari Indonesia, itu mungkin Pak Ferry juga S2, S3 di sini ya, di Jepang itu kebanyakan kuliah kan udah nggak banyak kuliah ya, karena harus ke lab, jadi pakai basis bahasa Inggris doang itu cukup. Jadi kayak seminar di dalam laboratorium juga
praktikum semuanya pakai bahasa Inggris, oke ya kalau udah S2 S3. Jadi apa namanya, tidak ada kewajiban, tidak ada kebutuhan untuk bisa berbahasa Jepang yang ya paling enggak cuman buat kehidupan sehari-hari aja gitu ya. Tapi kalau S1 itu bahasa Jepang adalah yang utama gitu ya. Seperti itu. Itu tentang sekilas tentang ilmu di Jepang ya, apa namanya, kuliah di Jepang. Jadi saya cuma lulusan S1 saja ya, Pak Ferry ya. Next ya. Tadi fotonya sama dengan Pak Ferry yang dikeluarkan Pak Ferry tadi. Ini suasana, ini pengajian ya Pak Ferry, insya Allah di rumahnya teman kami, Ibu Ros namanya, di Fukuoka. Waktu itu masih ada kakak saya, ini yang gendong anak di sebelah paling kanan, ini kakak saya kebetulan dulu, kakak ipar saya dulu kuliah di Fukuoka juga, jadi kami ini ya kayak kumpul keluarga di sini di Fukuoka itu. Apa namanya? Nah, di Fukuoka dulu karena ya saya baru datang dari Indonesia, dan habis itu hamil dan melahirkan juga. Saya tidak bekerja di sana, saya full time mother, menjaga 2 anak. Kemudian ya kegiatan sehari-harinya main ya bersama 2 anak ini, terus apa namanya, pergi ke tempat-tempat seperti belajar jadi di Jepang itu banyak ini ya, apa namanya, kayak kursus belajar apa gitu. Nah itu boleh bawa anak kebetulan gitu. Jadi saya bawa anak saya, terus anak saya main di sana, saya belajar gitu ya. Apa namanya, jadi Jepang itu mendukung sekali ibu-ibu untuk tetap berkarya gitu ya. Dan maksudnya kalau nggak berkarya juga nggak mungkin gitu. Karena apa? Karena semua harus dilakukan sendiri ya. Hidup kalau di Indonesia kan misalnya mau males masak, bisa apa Pak namanya Pak, Uber Eat apa Pak, saya nggak tahu namanya, GoFood kah? GoFood Bu. GoFood. Itu sekarang udah mulai ada di sini ya, Uber atau macam-macam, ada Didi Food, ada macam-macam, tapi masalahnya yang halal itu sedikit ya, jadinya tetap aja susah pesan, dan yang kedua memang dananya tidak ada ya, jadinya apa namanya, memang harus mau tidak mau harus mau memasaknya gitu ya. Jadi waktu di Fukuoka kebetulan banyak kegiatan seperti itu. Kemudian di Tokushima waktu itu saya pertama datang sampai gempa tahun 2012 itu saya full time mother juga di sana. Acara tiap hari antar jemput ke TK, naik sepeda, main sama anak yang kedua, kemudian dan lain-lain apa namanya itu. Tapi saya kaget sekali karena apa? Karena dulu saya kuliahnya di Kanagawa, kemudian di Fukuoka itu apa namanya biasa, maksudnya tidak terlalu aku orang luar negeri gitu, nggak terlalu seperti itu. Tapi waktu di Tokushima itu ada beberapa kali kejadian saya itu di ini ya, apa namanya, orang Tokushima itu termasuk yang tertutup pada orang luar negeri. Jadi apa namanya, beberapa kali ketemu kejadian tidak mengenakan gitu ya. Jadi apa namanya, ketemu sama kakek-kakek terus tiba-tiba dia marah-marah gitu ya, kamu orang luar negeri, pulang sana ke negeri kamu gitu. Ada yang seperti itu. Jadi masih kalau kita ke Jepang yang agak terpencil itu mungkin masih ada seperti itu. Terutama kalau saya kan pakai jilbab ya, kebetulan pakai jilbab, jadi langsung lihat, langsung kelihatan orang luar negeri gitu ya. Jadi apa namanya itu masih ada yang menyambut dengan tidak gembira begitu ya. Kemudian waktu itu ya alhamdulillah, tapi masih bisa dilewati, masih bisa bertemu dengan orang-orang baik, dan tentu saja semuanya lebih banyak orang baiknya ya, di mana saja kita ada. Itu yang nggak ramah ada, tapi masih lebih banyak yang ramah, yang baik, yang mau menolong begitu. Kemudian kebetulan ya, ada gempa ya di Jepang Utara tahun 2011. Waktu itu saya kebetulan lagi habis melahirkan anak keempat. Jadi anak saya lahir tanggal 3, gempanya tanggal 10 ya, kalau nggak salah. Itu. Jadi kebetulan ibu saya juga lagi di sini. Itu heboh banget karena Tokushima itu di pinggir laut juga. Jadi
kami dapat tsunami juga waktu itu. Jadi siren itu berbunyi terus ya, tiap kali berbunyi dan berbunyi, sampai ibu saya bilang, saya nggak mau mati di sini, kata ibu saya gitu. Terus ya susah ya, tapi waktu itu alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Nah, setelah gempa itu kebetulan karena suami saya kerja di BLK, jadi untuk mengembalikan kondisi Jepang seperti semula. Jadi waktu itu kan banyak sekali perusahaan yang hanyut ya dengan tsunami dan lain-lain, itu dampaknya di seluruh negeri. Dan untuk mengembalikan Jepang seperti semula itu, perusahaan suami, tempat kerja suami, memutuskan untuk memotong 30% dari gaji suami. Pada bayangkan saja, anak saya 4 waktu itu, 30% sama dengan uang makan habis semua itu ya. Gitu. Jadi terus kan kalau ganti gaya hidup dari nggak ada menjadi ada itu gampang, tapi kalau dari ada jadi nggak ada itu agak susah ya. Apa saya aja. Nah, waktu itu akhirnya saya ngobrol sama suami dan dibolehin untuk bekerja ya. Sebelumnya suami bilang di rumah saja gitu. Tidak usah bekerja gitu. Terus saya bekerja, tapi tidak seperti harapan ya. Tokushima itu benar-benar kalau orang Jawa bilang deso gitu ya. Terpencil gitu. Udah cari kerja untuk orang biasa aja susah, apalagi untuk orang luar negeri seperti saya. Tapi waktu itu kebetulan ada program EPA, mungkin teman-teman tahu, untuk ini ya, care worker, itu baru mulai tahun itu. Nah, mulai masuk banyak orang Indonesia. Sebelumnya kami cuma 11 orang di Tokushima ya, di orang Indonesianya di Tokushima itu cuma 11 orang, termasuk anak-anak. Dan anak saya nggak dihitung ya, karena anak saya 2 keluarga negaraan, jadi nggak dihitung orang Indonesia. Jadi yang dewasa itu cuma 6 orang waktu itu gitu ya. Yang lainnya orang bukan Indonesia semua gitu. Terus, nah karena program EPA itu mulai masuk orang Indonesia, orang Tokushima mulai kenal ya. Kalau sebenarnya orang Indonesia itu baik-baik loh gitu. Terus di situ saya mulai ini ya, bekerja. Maaf Pak, boleh dibalikin ini ke slide sebelumnya. Terima kasih. Saya mulai bekerja di rumah jompo, di panti jompo ya, untuk membantu orang-orang tua ya di sana. Kemudian tapi baru setahun saya bekerja, gempa 2000, baru setahun saya bekerja, ternyata suami harus pindah ke Nagoya. Jadi saya pindah ke Nagoya ya waktu itu. Terus di Nagoya, alhamdulillah orang Indonesia banyak banget, ratusan, bahkan mungkin ada ribuan ya, kalau sekarang udah lebih dari 1000 pasti. Nah, itu di Nagoya kesempatan bekerja lebih banyak. Waktu itu saya part-time, pertama saya part-time di rumah jompo lagi, dan alhamdulillah cuma 4 jam satu hari, jadi bisa antar jemput anak-anak dan ini ya, masih ngurus rumah gitu. Terus akhirnya saya dikenalkan bisa interpreter nggak gitu, jadi translator bisa nggak gitu. Kemudian saya terima, alhamdulillah diterima. Saya coba dan diterima. Kemudian setelah itu saya hamil anak yang ke-5, 6 itu kebetulan kembar. Jadi saya berhenti yang di panti jompo. Kemudian sekarang saya fokus jadi pengajar bahasa Jepang. Maaf Pak Ferry, ini saya pengajar bahasa Indonesia untuk orang Jepang dan pengajar bahasa Jepang untuk orang Indonesia. Gitu. Terus community interpreter ini penerjemah untuk instansi-instansi pemerintah ya, seperti imigrasi, kemudian kepolisian, terus rumah sakit. Kalau rumah sakit ini ada ininya ya, ada trainingnya, karena banyak nama-nama penyakit yang susah ya. Jadi itu kemarin trainingnya sempat 3 bulanan. Itu saya training ikut itu. Dan sekarang kebanyakan murid saya itu adalah murid-murid orang Jepang yang akan dikirim ke Indonesia untuk bekerja 2-3 tahun gitu. Kemudian untuk yang murid bahasa Jepang saya itu saya bergabung di FAHIMA namanya, forum untuk muslimah. Itu ibu-ibu yang ada di Jepang yang ingin belajar bahasa Jepang itu ikut ke programnya FAHIMA gitu. Ya,
tentang saya itu udah selesai Pak. Oh, next Pak. Ya, terus ya di sini yang ingin saya sampaikan adalah ya di sini ya bahasa itu menyatukan rasa. Karena apa? Karena saya tinggal di Jepang, jadi saya merasa saya harus bisa bahasa Jepang. Kenapa? Karena kita nggak akan bisa menunjukkan apa ya apa kemauan kita nggak akan bisa ngomong kan kalau kita nggak bisa ngomong bahasa mereka. Jadi ada peribahasa Jepang yang bunyinya go ni haireba, go ni shitagau. Jadi di mana kaki berpijak, di situ langit dijunjung gitu ya. Jadi misalnya kalau orang Jawa bilang unggah-ungguhnya, tata caranya itu seperti ini. Jadi kita harus tahu ya. Kalau mau ngomong, misalnya mau minta izin di tempat pekerjaan, oh kalau di Jepang caranya seperti ini. Oh kita harus tahu cara seperti itu dan bagaimana caranya ya dengan bahasa itu gitu. Jadi bagus sekali ya Japan Corner-nya Untan ini sip banget gitu. Coba dulu saya sebelum ke Jepang bisa kenal sama Japan Corner, bisa belajar dulu ya. Gitu. Terus apa? Karena saya kebetulan seorang Muslim, misalnya anak saya sekolah, ini tempat sholat, gimana caranya? Ya harus ngomong kan ke gurunya. Kadang-kadang ada yang terpaksa menerima sesuatu yang sebenarnya tidak disukai karena tidak bisa menyampaikan. Sebenarnya saya nggak bisa, sebenarnya saya nggak mau gitu. Karena kita nggak punya bahasanya gitu ya. Seperti itu. Itu yang pertama. Jadi kalau kita datang ke suatu tempat, kita harus belajar bagaimana bergaul di situ gitu ya. Yang misalnya di Jepang ya belajar bahasa Jepang. Terus kita ungkapkan. Terus yang kedua yaitu semua adalah pemeran utama dalam kehidupan masing-masing gitu ya. Yang pertama yang itu apa maksudnya? Misalnya, oh saya kan cuma ibu rumah tangga. Jangan seperti itu, jangan pernah seperti itu. Karena kita itu udah diciptakan sama Allah itu udah ada ininya ya, udah ada kewajiban masing-masing gitu. Misalnya, oh saya kan nggak bisa seperti itu dan lain-lain. Jangan pernah bilang nggak bisa. Karena apa? Karena ada hal yang cuma kita yang bisa gitu. Pasti ada dan kita harus temukan itu gitu. Misalnya saya sekarang anaknya 6. Oh ya, gimana caranya biar bisa bergerak bareng gitu ya. Misalnya oh ya berarti saya kan nggak bisa kerja yang saya ingin kerja, tapi saya nggak bisa kerja full time. Karena apa? Karena saya punya anak, saya punya suami. Misalnya ada 1 minggu tiap hari saya ke sekolah anak-anak. Anaknya ada 6. Harinya cuma 5 ya 1 minggu. Hari ini ke SMA, besok ke SMP, besok ke SD, besok lagi ke TK gitu ya. Alhamdulillah yang terakhir kembar ya. Jadi bisa ke TK bareng ya. Jadi apa namanya? Harinya jadi udah cukup gitu ya Pak Ferry ya. Itu tapi ya udah alhamdulillah cuman saya yang bisa seperti ini kan. Apa namanya? Kalau itu orang lain yang melakukan bisa jadi apa namanya? Tugasnya yang lain terbengkalai atau seperti itu. Jadi saya di Jepang ini saya belajar bahwa saya nggak akan fokus pada apa yang saya nggak bisa gitu. Apa yang saya nggak bisa, saya nggak mau fokus. Tapi saya mau fokus apa yang saya bisa. Saya bisa bantu apa, ayo saya bantu. Kalau saya nggak bisa, mohon maaf, saya tidak bisa begitu ya. Tapi di mana kita berada, di situ pasti kita punya peran di situ gitu. Jadi nggak cuman harus ini ya apa namanya di sana saya mau bantuin, di sini nggak boleh seperti itu. Karena apa? Karena kita harus berbaik hati pada semua orang ya, pada semua tetangga kita. Kita nggak tahu mana perbuatan mana yang akan balik ke kita lagi gitu ya. Kemudian yang tadi ya, yang terakhir jibung rasiku kagayaku, yaitu bersinar dengan kilau kita sendiri gitu. Kalau saya bisa, misalnya saya bisa masak pinter, ya saya ajarin masak yang butuh gitu, yang perlu diajarin masak. Misalnya saya bisa bahasa Jepang walau sedikit, ya paling nggak siapa yang punya minat bahasa Jepang saya ajarin. Saya ada yang membutuhkan saya sebagai penerjemah, saya akan menerjemahkan begitu ya, seperti itu. Jadi apa namanya? Mari kita temukan apa yang kita bisa, apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini gitu. Seperti itu. Hai Pak, Mas next Pak. Nah ini kegiatan saya ya di Nagoya. Sudah ini acara Festival Indonesia.
saya yang nggak kelihatan. Di sini ada anak kecil di atas yang diangkat itu, nah belakangnya saya yang angkat saya itu ya. Oke. Ini acara Festival Indonesia. Ini anak saya waktu itu kebetulan menari. Jadi ibu-ibunya dan mahasiswa Nagoya University yang mengajari menari ya. Waktu itu. Kemudian next Pak Ferry, maaf. Nah, ini yang pakai baju kotak-kotak ini suami saya. Kemudian yang lagi ngelihat petunjuk ini anak-anak saya 3. Ini acara sekolah bineka ya. Jadi di Nagoya itu ada sekolah bineka yang diprakarsai oleh mahasiswa Universitas Nagoya, mahasiswa Indonesia yang kuliah di Universitas di Nagoya. Acaranya adalah mengenalkan budaya Indonesia pada anak-anak Indonesia yang ada di Nagoya. Jadi kita nggak boleh lupa pada kulit kita ya. Jadi anak-anak saya juga harus tahu bahwa mereka punya basis Indonesia di hati mereka, di dalam dada mereka ya. Makanya judulnya dalam rekapan ya. Indonesia di dalam rekapan gitu. Mereka harus tahu bahwa mereka punya identitas yang namanya Indonesia juga gitu ya. Jadi sekolah ini kebetulan 1 bulan sekali acaranya. Terus kemarin acaranya ini ya, mencari harta karun. Ini lagi cari harta karun Pak Ferry. Terus namanya macam-macam ya acaranya sekolah bineka. Kadang-kadang berkunjung ke museum, kemudian diterangkan dalam bahasa Indonesia. Ya anak-anaknya pada setengah tahu, setengah enggak, tapi mereka tahu itu bahasa Indonesia gitu ya. Begitu. Jadi mereka harus tahu bahwa mereka itu berasal dari Indonesia gitu. Oke Pak Ferry, next, maaf. Kemudian, fotonya maaf. Ini ya, miring. Ini acara tablik akbar ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita harus bisa berkarya. Nah kebetulan karena saya seorang Muslim, mohon maaf, ininya tertutup ya, slide-nya agak miring tadi, nggak dicek lagi, maaf Pak Ferry. Ini pas acara Ustadz Faisal datang ke Jepang, datang ke Nagoya. Siapa panitianya? Ya kami ini orang Indonesia yang ada di sini gitu ya. Jadi dari kami untuk kami gitu ya, asasnya gotong royong banget lah gitu. Karena sesama Indonesia kita bersatu bikin acara-acara seperti ini gitu. Ya, kemudian next ini fotonya ini tablik akbar yang di depan tengah ini Ustadz Salim Afilah ya, mungkin ada yang kenal. Ini juga sama ya, acara sebelum pandemi ya ini ya. Setelah pandemi adanya Zoom seperti sekarang ini ya, di sini acaranya semuanya dalam Zoom. Moga-moga cepat selesai ya pandeminya, jadi ada ustadz-ustadz lagi yang bisa datang ke ini ya, bisa datang ke mana? Bisa datang ke Jepang lagi gitu. Kemudian next ini tablik akbar yang selanjutnya. Ini adalah ini yang pakai baju hitam di sebelah baju putih. Ini adalah Ustadz Ahmad Maino. Beliau adalah seorang asli Jepang yang Muslim ya. Kebetulan saya di sini dari waktu di Fukuoka, mungkin dulu banyak Pak Ferry juga sering datang. Karena suami saya cuma bisa bahasa Jepang, jadi saya ingin suami saya tahu Islam juga ya. Jadi kami bentuk pengajian keluarga untuk keluarga Indonesia, Muslim Indonesia Jepang ya. Nah kemudian kemarin waktu di Nagoya ini kebetulan Ustadz Maino ini mau dipanggil ya, mau dipanggil untuk mengisi di sini. Ini acara yang lumayan besar. Baru pertama kami berusaha mengadakan acara seperti ini, dan kebetulan Ustadz Maino ini aslinya dari Aichi, dari Nagoya juga. Jadi beliau bilang saya baru pertama kali bisa berdakwah di sini katanya gitu. Ya alhamdulillah jadi sebagai identitas sebagai seorang Muslim, saya ingin anak-anak dan keluarga kami semua yang ada di sini juga tidak hilang ininya, identitasnya gitu. Jadi di Jepang pun kita masih bisa beribadah gitu ya, seperti itu. Baik, next Pak Ferry. Kemudian ya kebetulan sebelum pandemi tahun 2018 saya dan suami sempat
naik haji ya bareng-bareng. Ini berangkat dari sini alhamdulillah di Jepang walaupun muslim karena muslimnya sedikit, jadi untuk naik haji itu nggak ini ya, tidak makan waktu. Saya mau berangkat Agustus, saya daftarnya Januari tahun yang sama gitu ya. Jadi ini juga ajakan yang mau kuliah di Jepang silahkan siap-siap yang muslim ya, untuk yang muslim silahkan. Oh, kuliah di Jepang nanti mau di sensei, saya mau naik haji sebentar ya sensei, 3 minggu aja kok gitu. Itu chance ya, itu kesempatan ya. Jadi kalau di Indonesia mungkin harus nunggu 10 berapa Pak Ferry, 15 tahun dan lain-lainnya ya. Jadi kita dari Jepang pun tidak ada halangan untuk beribadah ke sini gitu ya. Beribadah yang bisa dilakukan dari Indonesia pun bisa, dari Jepang pun bisa gitu. Ya, seperti itu. Kayaknya udah selesai ya Pak Ferry. Oh, satu. Oh ya, ini saya sengaja pilih yang ini. Kebetulan saya juga penerjemah untuk anak-anak care worker ya, penerjemah untuk anak-anak yang baru datang. Kan anak care worker itu 6 bulan mereka belajar bahasa Jepang dan belajar tentang budaya Jepang dulu di sini. Nah, kebetulan saya bekerja di ini ya, di CKC. Ini angkatan terakhir yang saya bantu menerjemahkan, mereka EPA 13. Kasihan ya, mereka mau datang ke Indonesia, ke Jepang kemarin ditunda 6 bulan. Kemudian dan datang dalam situasi pandemi. Jadi fotonya spesial pakai masker ya. Oke, sekarang udah EPA ke-14 sudah selesai ya. Oke, dari saya itu sekian dari saya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan penyampaian, itu karena fakirnya ilmu saya. Mohon maaf. Terima kasih Pak Ferry atas kesempatannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dah. Bu Dewi, arigatou gozaimasu. Ya, Saya malah baru tahu kisah ibu tuh saat ini, Bu. Untungnya gitu loh. Karena waktu itu cuma ada Aini sama Yuki ya waktu itu ya. Jadi tadi ibu yang cerita cuma 2, lalu kesepian, lalu nambah 1 ternyata malah 6. Juga tadi kisah ibu tadi pertama, karena saya tahu Bu Dewi itu kalau bahasa Jepangnya pera-pera banget. Bagus banget. Jadi dulu waktu kami di Jepang itu, kalau ada yang nggak bisa membaca kanjinya itu dulu istri saya tuh ke Bu Dewi nanyain, ini bacanya apa, ini artinya apa gitu loh. Kalau mau beli makanan, beli kue, kita agak takut dengan dengan yang subhat ataupun yang meragukan, ya kita kontak Bu Dewi jelasin seperti ini. Oh, jadi sangat-sangat terbantu banget. Tapi sekarang udah alhamdulillah ya Bu ya, udah banyak makanannya juga halal Bu ya. Sekarang dan udah ini Pak, udah banyak yang halal sekarang, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dan tadi tadi cerita Ibu yang pernah ngalamin juga gempa di Tokushima tuh, alhamdulillah waktu kami di Jepang itu sama Bu Dewi, saya cuma sekali doang, itu pun cuma biasalah goyang doang. Saya lagi di kamar mandi, itu istri lagi gendong si Siva, lalu saya langsung keluar cuma pakai handuk doang. Takut gitu loh. Jadi teman-teman yang di sini mungkin sebelum kita pergi ke luar negeri itu kita harus tahu karakteristik dari negara tujuan kita. Nah, Jepang itu termasuk yang negara yang rentan dengan gempa, tetapi jangan khawatir. Kenapa? Karena struktur bangunan, rumah, gedung itu sudah didesain memang untuk yang ya insya Allah lebih anti gempa lah, seperti itu. Agak beda sama negara kita, tapi kalau di Jepang itu memang sudah didesain memang seperti itu. Dan mereka selalu belajar hal-hal, malah mereka datang ke Aceh untuk belajar bagaimana menangani masalah tsunami. Itu yang saya pribadi salut di Jepang, sehingga saya sampai S2 dan S3 di Jepang itu, karena mereka itu kalau masalah riset itu luar biasa itu. Sampai hal yang detail sekalipun itu diteliti oleh mereka, seperti itu. Nah, jadi kembali lagi bukan saya jadi
narasumber hari ini, tapi Bu Dewi. Nah, jadi teman-teman teman-teman adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini, kami persilakan jikalau ingin diskusi, mungkin bertanya sesuatu hal tentang kehidupan di Jepang, insya Allah nanti Bu Dewi bisa jelaskan dengan baik. Kalau minta Bu Dewi ngajar bahasa Jepang juga boleh, tapi nggak sekarang maksudnya, tapi nanti maksudnya. Oke, silakan mungkin yang mau bertanya langsung saja minta apa ya, lambaikan tangannya, nanti insya Allah saya tunjuk seperti itu. Atau kalau nggak bisa, silakan gunakan chatnya, chatnya seperti itu. Silakan teman-teman. Oke, Dimas ya. Oke, Dimas mau ngomong langsung nggak sama Ibu? Silakan Iya, Dimas. mau langsung. Silakan. Ibu Dewi. Silakan Dimas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewi, saya Dimas Trismawan dari FKIP Universitas UHAMKA. Saya ingin bertanya, Ibu pernah nggak sih terpikirkan untuk, atau bahkan sudah mengajarkan ke-6 anak Ibu untuk belajar bahasa Indonesia gitu? Sekalian sama Mas Dimas, sekalian sama apa, Mas? Alasannya. Udah, langsung saya jawab aja, Pak. Silakan Bu, silakan. Oh iya, baik. Terpikir tentu saja ya, ingin saya kan kalau orang Jepang itu bilang bahasa ibu anak saya bukan bahasa Jepang ya, Mas Dimas ya. Walaupun mereka tinggal di sini, mereka bahasa ibunya bahasa Indonesia ya. Jadi dan susah sekali untuk bisa mengajarkan bahasa Indonesia. Karena apa? Karena terutama anak-anak itu kan sekolahnya di luar dan dalam bahasa Jepang. Jadi paling enggak kalau saya ngomong sesuatu saya mau mereka tahu gitu. Kebetulan anak pertama dan kedua karena saya masih sering bisa pulang waktu itu tiap tahun sekali, mereka lumayan sampai sekarang sudah masih bisa ngobrol dengan bahasa Indonesia walaupun ya terbata-bata ya, kadang kosakatanya nggak keluar gitu, tapi mereka bisa ngerti kalau kita ngomong yang jangan yang susah-susah, tapi ya itu bisa. Terus dari yang ketiga sampai yang keenam ini ya saya biasakan kalau ngomong di rumah saya bahasa walaupun saya biasakan ngomong bahasa Indonesia, mereka akan jawab dengan bahasa Jepang gitu ya. Jadi memang itu memang salah satu masalah juga, kendala buat kami. Karena apa? Karena suami saya juga nggak bisa bahasa Indonesia, jadi cuman satu arah dari saya aja ya informasinya. Makanya saya berusaha mengikutkan anak-anak saya ke mana, ke acara-acara seperti sekolah Bhinneka tadi gitu. Karena kalau di sekolah Bhinneka mereka mau tahu mau enggak semua dalam bahasa Indonesia gitu ya. Jadi mereka dituntut untuk bisa mendengarkan gitu kan. Jadi sementara seperti itu. Saya juga mohon doanya juga sama Mas Dimas ya. Moga-moga berhasil ya usaha saya mengindonesiakan anak-anak saya ini gitu. Ya. Amin. Terima kasih Bu Dewi, Mas Dimas. Memang saya punya pengalaman, punya teman profesor di Unpad Pontianak ini. Waktu itu beliau menyelesaikan S3-nya di Jepang juga. Nah kemudian waktu itu bawa dua anaknya itu udah bisa fasih bahasa Jepang. Pas nelfon neneknya, aku bilang, kok nenek nggak bisa bahasa Jepang sih gitu. Kok nenek nggak ngerti sih. Tapi itu anak-anak lah. Artinya memang dunia mereka berbeda. Dan memang kata Bu Dewi, memang anak-anak itu mudah menyerap bahasa yang didengar sama dia seperti itu. Sehingga mungkin Aimi sama Yuki itu anak pertama, kedua itu lebih bisa ya Bu ya. Karena waktu itu juga ketemunya sama saya, sama almarhumah Mirya, jadi mungkin lebih mengenal banyak kosakata dibandingkan adik-adiknya seperti itu. Oke, berikutnya itu dari Mbak Estika ya,
Assalamualaikum Bu Dewi, Ibu. Saya pernah mendengar bahwa orang Jepang itu tipenya tertutup. Yang ingin saya tanyakan, apakah Ibu mengalami kesulitan awalnya untuk berkomunikasi dengan suami Ibu? Nah ini Bu, yang adalah seorang Jepang asli. Apakah keluarga suami juga langsung cocok dengan Ibu atau melalui proses waktu agar bisa cocok dengan Ibu? Nah ini ini kiat-kiat Ibu. Gimana waktu taruh dulu gimana Bu? Oke, terima kasih. Silakan Bu. Sebenarnya orang Jepang itu gimana Pak Ferry? Gimana Pak Ferry? Mereka itu bukan tertutup, tapi mereka itu takut salah ya mungkin ada bagian dari takut salah. Jadi sebenarnya mau deket tapi nggak tahu caranya bagaimana gitu. Jadi apa namanya? Jadi apa yang bisa kalau saya dulu kebetulan saya kenal sama suami, kami satu klub ya, satu kegiatan di kampus dulu. Jadi apa namanya? Emang nggak pernah ngobrol tapi apa namanya? Oh, ada orang itu. Yang pertama adalah ini ya. Yang pertama itu membiasakan gitu. Jadi membiasakan adalah oh orang itu ada, orang itu aman, orang itu nggak gigit gitu ya Mbak Ferry ya. Terus setelah itu nanti mereka akan mulai nanya-nanya. Tapi ya memang apa namanya? Yang pertama memang di luar aja ya Pak, di kulitnya aja begitu. Tapi kalau sebenarnya semua manusia mungkin sama ya. Saya juga kurang tahu juga, tapi sama aja. Cuman ya itu mereka kadang karena bahasa mereka jadi sungkan gitu. Apa takutnya nanti jangan-jangan kalau saya ngobrol sama dia bahasanya nggak nyambung dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalnya apa namanya kita punya kesempatan untuk bisa berinteraksi sama mereka, itu saya dapat saya dapat nasihat dari seorang apa namanya waktu saya membantu menerjemahkan di EPA itu, guru di EPA memberikan saran pada anak-anak perawat yang mau bekerja di rumah Compo itu. Dia bilang, kenalkan diri kalian dulu. Jadi kalau kalian ingin dekat sama orang Jepang, kenalkan dulu dari saya. Saya orangnya kayak gini loh, gitu. Jadi kita cerita dulu. Saya tuh orangnya gini. Kalau kamu gimana? Gitu. Nah kalau mereka dipancing gitu, mereka akan menjawab gitu. Otomatis mereka, oh ternyata di Indonesia orang Indonesia itu begini ya, begitu ya. Gitu. Lama-lama mereka akan, oh pengen lebih tahu lagi gitu ya. Jadi caranya seperti itu dan maksudnya insya Allah ini bisa dipukul rata lah, cara ini bisa dipukul rata. Dan itu juga maksudnya ini yang menyarankan bahkan orang Jepang sendiri gitu. Terus dia bilang juga, ini banyak orang Jepang itu pengen dekat sama orang luar negeri, tapi mereka takut gitu. Takut apa? Takut salah, takut nggak sopan, takut macam-macam. Tapi kalau kita open sendiri dari kita dulu, oh mereka akan bilang, oh ternyata dia itu enak kok diajak ngobrol, asik kok gitu. Seperti itu. Ya. Apalagi tadi pertanyaannya Pak. Masih Bu, bisa cinta Ibu sama Mutosa? Kayak enggak deh. Awalnya. Ada yang benar. Ini gimana katanya? Apakah keluarga suami juga langsung cocok dengan Ibu dan sebaliknya, Bu? Silakan Bu. Oh, iya. Bisa jadi film ini Bu, bisa jadi apa novel atau film ini kalau di Indonesia ini. Silakan Bu. Astagfirullah. Untuk kenalan sama suami tadi udah saya sebutkan ya, saya kenal satu kampus, dia di kelas saya 1 tahun, kemudian kami ketemu di kegiatan yang sama, apa namanya, ada klub di kampus, kami kebetulan di klub mendaki gunung ya, waktu itu saya seperti yang teman-teman lihat ya, saya tidak suka mendaki gunung sebenarnya, tapi karena waktu itu diminta untuk membantu masak masakan Indonesia, terus katanya harus jadi anggota, jadi saya ikutan masuk gitu ya waktu itu. Jadi ketemu sama suami, nah itu juga ya apa, jadi kebetulan karena sering kumpul jadi rapat dan lain-lain gitu, terus lama-lama dia nanya tentang kami ya orang Indonesia itu bagaimana dan lain-lain. Kemudian lama-lama nanya juga, oh kenapa kamu nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu gitu ya. Terus makan itu dan makan ini, terus dia mulai nanya-nanya tentang Tuhan itu seperti apa. Kata dia percaya sama Tuhan, tapi percayanya kalau mau ujian sama mau ada yang mau diminta sama Tuhan gitu, waktu itu bilang gitu.
Terus dia juga protes, kenapa Tuhan kami ya, kebetulan saya Islam, kenapa Tuhan orang Islam itu nggak kelihatan, katanya gitu. Itu susah banget ya ngomongnya. Apa namanya, kamu kalau nggak percaya nggak usah lah, malah kita bilang gitu kan orang-orang. Kebetulan nggak cuma saya ya, yang orang Indonesianya, ada beberapa dari kami, kita ngobrol-ngobrol terus, udah kamu kalau nggak percaya sama Tuhan kami nggak apa-apa kok, kalau malah bilang gitu. Jadi ini sebenarnya buruk ya, contoh buruk, tapi terus dia, oh ternyata Islam itu seperti ini, ternyata nggak mengerikan seperti yang diberitakan sama apa namanya, sama media yang ada di Jepang dan lain-lain gitu ya. Seperti itu. Gitu Pak Ferdi, apa lagi? Oh sama mertua ya, sama mertua, alhamdulillah mertua saya malah open banget, mau nanya-nanya macam-macam dan lain-lain gitu. Nggak ada, tidak ada hambatan apa-apa untuk mertua. Misalnya saya banyak dengar juga banyak yang nggak mau ya, misalnya saya nggak mau calon menantu saya orang Indonesia misalnya, banyak sekali perbedaan budaya dan lain-lain. Alhamdulillah saya termasuk yang tidak ada masalah. Bahkan orang tua suami waktu kami memutuskan menikah itu juga kan suami masih kuliah, itu juga mertua juga cuma nanya, jadi rencana kalian gimana gitu, apa namanya, mau hidupnya bagaimana, terus sekolahnya suami gimana gitu. Terus saya jawab, habis nikah saya pulang, suami nerusin kuliah gitu. Terus kata mertua, oh begitu, ya udah silahkan katanya gitu. Terus oh iya, tapi setelah 3 tahun berlalu saya udah punya anak, mertua saya bilang, kamu nggak pernah ini ya, nggak pernah mikir ya, kenapa saya dulu setuju kamu nikah sama anak saya, katanya gitu. Terus saya malah jadi lagi mikir, oh jadi dulu sebenarnya setuju apa enggak ngerti ya. Terus apa namanya, kata mertua, ya apa namanya, kami melihat apa namanya, kalian tujuannya jelas aja gitu. Jadi apa namanya, nggak bukan apa namanya, kan waktu itu masih muda ya ceritanya, jadi nggak cuman ini semata gitu, cuman main-main aja gitu, tapi ada tujuan yang jelas untuk menikah itu gitu. Jadi katanya diberi apa izin untuk menikah waktu itu, seperti itu kata mertua gitu. Terus kata mertua waktu itu, mertua baru protes, tapi kalau cucu saya nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu, kok kasihan ya gitu. Terus loh kan anak saya, walaupun cucunya mertua kan anak saya gitu ya, jadi harus ikut seperti yang saya kerjakan gitu waktu itu. Terus ya udah sekalian kan saya bilang, atau mertua aja yang ikut saya juga gitu. Terus mertua, jangan ajak-ajak saya ya, katanya gitu. Terus oh ya udah nggak apa-apa, tapi ya maksudnya untuk mengajak mereka untuk bareng-bareng juga sebenarnya pingin banget ya, tapi ya masih ada hambatan sampai sekarang juga. Mertua itu apa namanya, tetap belum mau sama kami ya, tapi mereka mertua itu menghormati banget, kayak kebetulan suami saya anak pertama ya, jadi kalau anak pertama laki-laki di Jepang itu harus meneruskan keluarga gitu ya. Nah kebetulan dia punya adik laki-laki juga. Waktu itu kami udah bilang, maaf kalau ada apa ritual agama yang berhubungan dengan orang tua, kami nggak ikut gitu. Terus udah kemarin kebetulan terjadi ya, apa mertua saya meninggal, yang laki-laki meninggal, kemudian ibu memohon ke suami, boleh nggak sih sehari aja kamu ikut ritualnya orang Jepang gitu ya. Jadi kan waktu itu di ininya proses pemakamannya dalam agama Buddha gitu. Terus kami kan udah ngobrol Bu dari waktu apa namanya, dari waktu mau menikah udah ngobrolin tentang itu gitu ya. Terus mohon maaf tapi nggak bisa gitu. Terus kayaknya mertua minta suami menemui tamu saja, tapi untuk ritual-ritual semua adik kami yang melakukan gitu. Jadi kita memang harus mengkomunikasikan semuanya gitu ya. Jadi apa namanya, misalnya kalau kan kalau mereka berapa hari, kayak orang Jawa ya 7 harian, berapa harian lagi Pak, 40 hari gitu, itu juga ada mereka juga ya, seminggu, kemudian 39 hari, terus setahun 2 tahun dan lain-lain itu. Aduh, banyak banget dan harus menjamu gitu kan. Terus mertua selalu bilang, bisa datang nggak? Bisa, tapi nanti kalau pas doa-doa kami di belakang ya gitu. Terus oh ya gitu. Jadi harus ngobrol terus gitu ya dengan mertua gitu. Seperti itu Pak Ferry. Itu dikasih besek nggak Bu?
Apanya? pulang gitu. Besok nggak itu nggak. Beda lagi. Pas pemakaman pertama aja ya. Kalau yang peringatan itu makan doang. Oke. Untuk makan Bu sama Dewi, apa Mbak Astitika. Tadi Mbak Retno nih, tadi apa nambahin tangan. Silakan Mbak Retno, mungkin mau langsung nanya kah, sebutin nama apa dari mananya Mbak Retno. Silakan Mbak Retnowati ya. Silakan Mbak. Open kamera dan silakan Mbak. Mbak Retno. Ini tetangga saya itu, Mbak Retno itu, Pak Ferry. Oh gitu. Oh, gitu. Berarti tinggal ketuk pintu doang loh ya. Ini udah pulang. Terima kasih udah datang Mbak Retno. Mbak. Tadi mau nanya tadi tuh. Enggak ya? Atau Ya. cuma saya apa babai doang sama Bu Melambaikan Dewi tangan. tadi. Oh gitu. Saya bisa Oke, melambaikan tangan juga. Nggak tahu caranya. Astagfirullah. Oh gitu. Oke Bu, ini dari Jenis, wah ibu romantis banget katanya. Mungkin Jenis masih mau ketika ibu kayaknya Bu. Mau nikah sama orang Jepang juga kayak seperti itu. Oh, gitu. Tapi itu menarik Bu, banyak hal menarik. Nah kemudian Genki Deska perkenalkan. Oh, perkenalkan saya Irma, ibu macam kayak ini. Aduh, perkenalkan saya Irma. Yang saya mau tanyakan tantangan terberat membimbing anak yang notabene agama Islam di Jepang apa ya Mbak? Silakan Bu Dewi. Tantangan terberat membimbing anak yang agama Islam di Jepang adalah teman-temannya ya. Karena apa? Karena info yang kita sampaikan tidak sama dengan kenyataan yang di luar ya. Misalnya, kenapa saya harus sholat, anak-anaknya Ibu Dewi harus sholat, kenapa teman saya tidak ada yang sholat, gitu ya. Kemudian kayak anak saya yang Yuki itu dulu waktu dia belajar puasa, teman-temannya baik banget, teman-temannya nanyain, kamu nggak apa-apa, daijoubu desu ka? Daijoubu desu ka? Yukinya malah nangis. Terus, kenapa kamu nangis? Saya tanya. Saya itu biasa aja, kenapa semua nanya saya daijoubu apa enggak gitu. Jadi beda-beda ya, beda anak, beda masalah ya. Tapi apa namanya? Oh, ternyata Yuki ini dia udah ngerti dia itu beda sama orang lain, tapi dia nggak mau itu diekspos gitu. Jadi teman-temannya nggak usah memperlakukan dia spesial gitu. Dia nggak pakai telur ya Pak Ferry ya, nggak spesial, apa biasa aja gitu. Saya itu Islam tapi nggak beda sama kalian loh gitu. Kalau Yuki cenderung seperti itu. Nah kalau Aini itu dia nggak malu. Jadi dia itu misalnya, oh saya nggak bisa makan, saya Islam, saya nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu gitu. Cuman waktu dia mulai agak besar, dia mulai bertanya kenapa kalau kemana-mana aku harus apa misalnya sholat jadi temannya masih kasih apa dia harus kemana dulu sholat sebentar dan lain-lain seperti itu pernah sempat ada pertanyaan seperti itu tapi apa namanya alhamdulillah sekarang udah ngerti ya dia udah apa namanya udah gede juga sih apa namanya jadi udah ngerti kalau dia itu beda sama yang lain tapi ya udah kan nggak perbedaan itu tidak untuk di ini ya tidak untuk diperdebatkan tapi untuk dimengerti begitu seperti itu tantangan terberatnya itu ya mungkin ya terus oh ya Mbak Retnonya direct message Pak Ferry Pak Ferry suaranya apa yang paling berat buat pasangan yang beda warga negara buat kehidupan pribadi selain beda agama sama beda tradisi apa yang paling berat ya apa ya berat badannya astagfirullah apa ya kehidupan berat yang paling berat ya itu kemarin ya pas kehilangan mertua itu ya sebenarnya enggak saya sih ya kan semua udah tahu ya saya beda dari nikah udah pada tahu tapi terus waktu ke makam kan ada ini ya batu nisannya itu di belakangnya harusnya nama anak pertama gitu ya nama anak pertama laki-laki kemudian kan di situ jadi pakai nama adik ya karena kami beda aliran gitu ya beda agama jadi terus kan langsung keluarga bapak dan keluarga ibu pada nanya kok kok namanya bukan nama suaminya nama suami gitu kenapa gitu terus udah
alhamdulillah ibu-ibu yang mau repot menjelaskan. Jadi kita ada ya begitu gitu ya. Jadi nggak apa namanya, kita nggak ngomong udah ibu yang menjelaskan, alhamdulillah gitu. Yang berat sih mungkin yang kayak gitu ya, mungkin seperti itu. Apalagi ya yang kehidupan pribadi. Atau alhamdulillah so far so good, Retno Chang. Ingat cerita apa Bu? Reika, anaknya Bu Rose kan. Mereka itu insya Allah teman-teman nanti mereka itu adalah dari SD Bu ya di Jepang ya. Tadi ada fotonya ya Pak Ferry ya? Iya, dari SD, SMP, SMA sampai kuliah kerja di Jepang. Nah, mereka nanti akan jadi juga bintang tamu kami. Oh itu, tuh, itu malah saya tender juga. Ini saya bisa nggak jadi moderator ya? Mereka takutnya udah lupa bahasa Indonesia Bu. Salah kan ada Bu Rose ya. Ada Bu Rose ya, makanya saya minta tolong Bu Rose. Bu Rose nanti dampingi saya, iya kata Bu Rose. Jadi nanti Reka jadi bintang tamu juga. Nah kemudian dari Mbak Irma ini juga nanyain, Mbak saya sedikit apa ini fuang juga kalau nanti agak fuang khawatir juga kalau nanti pindah ke Jepang, soalnya Fumino mungkin masih SD. Nah itu Mbak. Gimana Bu Dewi? Jadi mungkin sebenarnya Irma Chang udah mengerti juga ya. Jadi orang Jepang itu susah berubah ya. Jadi misalnya ini pertama ketemu sama Pak Ferry itu nggak bisa makan ini, nggak bisa makan ini, nggak bisa makan ini. Tapi setelah Pak Ferry ada orang Indonesia lagi, tapi dia bisa. Oh, yang Pak Ferry nggak bisa, bisa. Gitu ya, misalnya. Terus dia bingung. Lo sama-sama orang Indonesia kok beda? Gitu. Itu orang Jepang sering seperti itu. Jadi pemula itu apa namanya selalu yang menentukan selanjutnya gitu ya. Jadi apa namanya makanya apa kalau misalnya ada kemungkinan misalnya ada kita mau kuliah di Jepang, mau bawa keluarga ke Jepang, terus kebetulan ada anak dan harus sekolah, itu pertama harus dijelaskan semua. Misalnya apa yang kita mau, apa yang kita nggak bisa. Misalnya makanan, kalau di sini kan SD dapat kyushoku, namanya kyushoku itu kan ini ya apa namanya makan siang di sekolah itu hampir 100%, hampir 99% nggak bisa dimakan pasti. Terus apa namanya, nah ini kebetulan katanya Nagoya lagi mengusahakan untuk diadakan menu halal Pak Ferry. Ini kebetulan setelah di Nagoya ini TK anak-anak juga mau ngasih ini ya makanan yang ini ya, makanan pengganti untuk Muslim. Itu mereka udah mulai mau. Waktu saya di Tokushima, yang nggak bisa dimakan ya silahkan bawa bento sendiri gitu ya, bawa makan sendiri seperti itu. Jadi penjelasan itu silahkan dilakukan pas pertama datang. Jadi misalnya anak saya misalnya apa namanya misalnya nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu, oh itu dijelaskan. Misalnya nggak bisa pegang misalnya kan Muslim, jadi nggak bisa pegang anjing atau nggak bisa makan babi. Itu semua harus dijelaskan di awal. Kalau soalnya kalau tiba-tiba sebenarnya kami itu nggak bisa ini loh, nggak bisa itu loh. Dulu bisa gitu, malah nanyanya seperti itu ya. Bukan itu padahal ya. Dulu nggak bisa ngomong gitu. Kadang-kadang kan seperti itu. Sekarang bisa gitu kan. Makanya itu udah harus mulai di memo ya. Apa yang mau diomongkan ke gurunya, apa yang kita nggak bisa, kan ada hal-hal yang kita nggak bisa ini ya tolerir ya. Kalau yang bisa dibicarakan ya dibicarakan. Tapi kalau hal yang harus begini, misalnya sholat harus menghadap kiblat. Terus tapi ruangannya cuman bisa madepnya yang madep ke timur misalnya. Ya tetap aja waktu ruangan di timur saya ngadepnya tetap madep kiblat gitu ya. Seperti itu kan nggak bisa diganti ya. Hal-hal yang nggak bisa diganti itu kita harus kekeh gitu. Nggak bisa, kalau nggak bisa gitu. Dan mereka akan bilang, ih susah banget ya agama kamu misalnya, susah banget ya budaya kamu gitu. Terus iya hehehe ketawa aja gitu. Nanti dia lama-lama, oh Dewi emang orangnya begitu, dia nggak bisa makan babi, dia nggak bisa ini gitu. Tapi mereka udah ngerti ya. Jadi kita nggak usah merasa, ih kok orangnya nggak ngenakin sih ngomongnya kayak gitu. Nggak usah berkecil hati, biarin aja. Mereka nanti kan bisa nerima sendiri gitu. Tapi misalnya kayak orang Indonesia itu kadang sering diomongin buang sampahnya
kurang teratur misalnya kayak itu. Kalau itu kan kesalahan kita ya. Nah, itu kita harus ikut mereka ya, karena itu memang peraturannya seperti itu gitu. Ah, di Indonesia campur aja kok plastik sama kertas ya Pak Ferry ya, nggak usah nggak usah dipisah. Ya jangan kayak gitu gitu. Itu menyangkut apa namanya ketertiban ya. Jadi kalau yang bisa ditolerir ya kita dengarkan, tapi kalau yang nggak, hal-hal yang mendasar yang nggak boleh berubah itu kita harus kekeh gitu. Intinya itu. Tapi Bu Irma jangan berangkat Bu, nanti saya susah makan taiyaki nanti. Repot nanti. Bu Irma ada Iya, penggemar saya. Ibu harus bisa mewariskan goengnya itu kepada siapa gitu loh Bu. Jadi kami kesulitan mau makan taiyaki, dorayaki, segala macam kepada anaknya. Si Aini sekarang kelas berapa ya Bu? Udah kuliah kan? Kuliah tingkat 2. Masya Allah. Tingkat 2. Tahun kedua. Luar biasa. Luar biasa. Siva tahun pertama, betul beda setahun kali Bu ya. Oke, ini ada Mbak Nur Fitriani. Bu Dewi izin bertanya, kebetulan saya baru diterima sebagai pegawai baru di perusahaan plat merah, maksudnya PNS Bu ya. Kebetulan PNS ya. Kebetulan perusahaan saya sulit untuk mengizinkan pegawainya untuk tidak bekerja dalam waktu yang lama. Kecil kemungkinan diberikan izin belajar ke luar negeri. Namun saya punya impian untuk berkuliah di luar negeri seperti Jepang dan negara maju di bidang lain sembari mempersiapkan bisnis sendiri. Menurut Ibu, apakah jika berencana untuk meninggalkan pekerjaan saat ini untuk mengejar impian saya berkuliah di luar negeri itu baik? Bagaimana saran Ibu? Terima kasih Bu Dewi. Semoga suatu saat nanti saya juga bisa ke Jepang seperti Ibu. Amin. Silakan Bu. Oh gitu, emang begitu ada ya Pak Ferry? Biasanya bukannya di ini ya, kalau plat merah itu biasanya bukan diajukan, dipersilahkan untuk menambah pengetahuan enggak ya? Atau tergantung perusahaan? Biasa sih mudah sih untuk kuliah, cuma memang setelah itu harus bisa pulang. Atau mungkin gini Bu, kadang-kadang Bu ada kayak senioritas. Jadi yang udah lama kerja yang baru bisa berangkat. Nah yang lama ini kadang-kadang apa ya agak mungkin ya yang muda-muda jangan dulu gitu loh. Nah, itu gitu ya. Iya. Oh iya. Oh. Nah, kalau misalnya sebenarnya insya Allah kalau ini ya bekerja di negara itu insya Allah tidak ada larangan untuk pergi ya Pak Ferry ya. Insya Allah tidak ada. Walaupun mungkin ya seperti yang Pak Ferry bilang mungkin harus balik lagi kemudian nanti harus ngapain gitu ada, tapi insya Allah tidak ada larangan untuk bekerja. Kebetulan ini adik kelas saya juga sekarang sedang cuti di luar tanggungan ya untuk mengikuti suaminya. Itu juga udah cuti 3 tahun lebih. Jadi mungkin misalnya bermasalah nanti cutinya tidak di luar tanggungan aja gitu. Jadi kan kita nggak dianggapnya apa ya. Ada yang bilang kan kalau cuti dalam tanggungan kan berarti masih dapat gaji ya. Jadi apa namanya bermasalah kadang-kadang diomongin gitu ya, tapi jauh kalau misalnya memang kemauannya kuat untuk kuliah di luar negeri, yang pertama kalau bukan S1 itu biasanya cari profesor dulu gitu ya Pak Ferry ya. Jadi silahkan coba cari bahan penelitian yang kira-kira disukai. Misalnya mau ke Jepang ya, terutama Jepang. Kalau negara lain saya kurang tahu. Misalnya mau kuliah, mau penelitian ini, silahkan cari di web Universitas Jepang yang punya penelitian seperti itu, kemudian coba email profesornya. Kalau profesornya oke, nanti dia akan bilang silahkan coba ujian gitu. Kalau udah ujian keterima, nanti diomongin. Nah, misalnya kalau keterimanya kebetulan ada beasiswa, itu ya dapat beasiswa dari itu. Tapi kalau nggak ada, itu sekarang banyak ya pelajar-pelajar mandiri itu di sini, itu nanti ngobrol sama profesornya, saya nggak ada dana, misalnya dananya belum ada, apakah bisa ini, misalnya nanti profesornya akan menawarkan, kamu mau jadi asisten nggak, gitu, jadi disuruh bekerja di labnya, seperti itu bisa Mbak. Jadi ada banyak, maksudnya caranya nggak cuma satu gitu, banyak sekali caranya, dan insya Allah maksudnya misalnya ini, kalau enggak lulus aja dulu, jadi dapat universitas dulu, nanti baru izin. Nah, kan mereka nggak akan bilang, hah,
kamu kenapa nggak ini, kenapa nggak izin dulu mau daftar beasiswa gitu, nggak akan dibilang seperti itu. Insya Allah kalau belum berubah ya Pak Ferry ya, insya Allah seperti itu gitu. Iya Bu. Mungkin Pak Ferry lebih ngerti daripada saya. Bapak kami kalau di perguruan tinggi itu apa ya, ada apa ya, belum sertifikasi dosen, tetapi dia diterima di Jerman. Jadi ya berangkat, bahkan sekarang udah kuliah online, tinggal nunggu kondisi Jermannya ya mungkin reda pandeminya, sudah bisa berangkat, mungkin Januari sudah bisa berangkat. Dan beberapa teman juga yang anak-anaknya itu diterima di Jepang juga mereka apa ya berangkat, tidak ada masalah gitu loh. Jadi kalau di perguruan tinggi mungkin beda kali ya. Itu padahal teman itu baru 2 tahun 3 tahun kah jadi dosen, tapi ya kesempatan untuk ke Jerman itu kan datang 2 kali. Dia ikut tes, diterima, dapat beasiswa LPDP, ya berangkat gitu loh. Dan institusi nggak bisa melarang dia juga untuk tidak berangkat seperti itu. Toh nanti balik-balik juga kan untuk ya perguruan tinggi seperti itu, untuk akreditasi dan segala macam. Mungkin kalau saran saya Mbak Nur Fitriani, mungkin pendekatannya itu pendekatan yang mungkin lebih persuasif kali ya, mungkin ketemu sama pimpinan, sampaikan kinerja kita juga udah bagus seperti itu, saya yakin sih insya Allah diizinkan. Karena saya dulu itu tahun 95 jadi dosen, 96 ke 97 udah ngadep dekan. Saya bilang, Bu, saya mau kuliah, mau S2, saya bilang gitu di ITB waktu itu. Jadi beliau bilang, Pak Ferry nggak apa ya, masih baru terima, ini tolong dong apa mungkin bergantian ya, yang lain masih di luar, kita tunggu dulu yang lain pulang ke Untan, nanti gantian Bapak yang berangkat. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa. Saya nunggu waktu itu, alhamdulillah ke ITB nggak jadi, malah diterimanya di Jepang. Ambil hikmah sih insya Allah seperti itu. Silakan mungkin teman-teman yang lain mungkin yang mau bertanya, apa mahasiswa atau ibu rumah tangga tadi sudah kayaknya, yang akhwat yang muslimah juga silakan, atau mungkin ingin menikah sama orang apa Bu Dewinya, dan respect nggak? Oke, Jenis mungkin mau nanya nggak Jenis? Ini ada Mbak Hasima nih, ada Ucu nih. Mbak Hasima, Ucu, dengar nggak suara saya? Kak Ucu, Kak Ucu juga pernah ke Jepang ini. Iya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya todong langsung. Masya Allah, disenggol saya. Coba, ini Kak Ucu ini dari Pontianak, mahasiswa saya dulunya, lalu kemarin juga berangkat ke Jepang ya Kak Ucu ya? Selama berapa tahun dah? Coba Kak Ucu mungkin bisa sedikit dua patah kata mungkin bicara. Silakan. Gimana aja? Silakan. Alhamdulillah hari ini bisa ikut Zoom-nya. Terima kasih. Ya Bu Dewi, terima kasih Bu, arigatou gozaimashita tadi informasinya. Saya tuh sempat bertanya-tanya sih Bu sama ibu rumah tangga, karena kan saya di sini juga alhamdulillah ada suami gitu, bertanya-tanya apa sih kegiatan ibu rumah tangga di Jepang itu dari pagi sampai malamnya gitu, sampai mau tidur gitu kan, gimana dia ngurus keluarga seperti itu. Jadi tadinya saya ikut ini tuh alhamdulillah banyak dapat informasi ilmu dari ibu gitu tentang gimana kehidupan ibu selama di Jepang. Sebenarnya inti yang pengen banget saya tanyakan ke Bu Dewi itu Bu, gimana kegiatan ibu selama di Jepang sebagai ibu rumah tangga gitu. Terima kasih. Baik. Mungkin di sini ada profesionalnya, Pak Ferry lebih profesional daripada saya. Jadi Mbak Asma udah menikah ya berarti ya? Sudah. Yang pertama komunikasi sama suami. Saya nggak mungkin bisa sendirian kalau
nggak ada suami. Ya, jadi kalau di Jepang sekarang istilahnya istri-istri Jepang itu pada marah kalau suaminya bilang aku bantuin ya gitu. Kenapa marah? Coba mau dibantuin loh Mbak. Gimana? Kenapa marah Mbak? Gimana Mbak sih? Ngerasa kayak nggak dianggap nggak bisa gitu ya Bu ya? Bukan. Jadi rumah tangga itu bukan siapa membantu siapa, tapi bersama ya, dilakukan bersama. Suami juga harus aktif, istri juga harus aktif. Apalagi kalau misalnya berencana mau tinggal di Jepang, apalagi ya, itu nggak mungkin kita kita cuman pokoknya anak-anak ibu semua. Aku taunya kerja doang, nonsense, nggak mungkin banget. Jadi apalagi saya ya anaknya banyak, kebutuhan anak-anak banyak, nggak mungkin saya di rumah aja itu juga nggak mungkin. Cuman yang misalnya kebutuhan kayak harus datang ke sekolahan atau apa harus ada acara di sekolah anak-anak itu memang cuman saya yang bisa ya karena suami saya kan full time misalnya seperti itu. Cuman misalnya kayak sekarang saya kerja, saya akan nanya suami bisa pulang jam berapa. Jadi siapa yang bisa menjemput? Sekarang kan anak saya yang paling bawah nomor 56 ini masih TK, jadi masih perlu dijemput. Nggak bisa pulang sendiri ya. Jadi harus ada yang jemput mereka. Jadi intinya harus komunikasi ya sama suami gitu. Jadi misalnya saya dan suami kami sekarang subuh di Jepang itu sekarang udah siang ya Pak tadi karena udah mulai musim gugur. Jadi udah jam 4.50 sekarang. Tapi kami biasanya kami kalau bangunnya jam 3:30 pagi ya. Jadi kira-kira di Indonesia masih jam berapa Pak Ferry? 1:30 ya. 1:30 kami bangun, kemudian ya itu waktu kami ngobrol berdua sama suami saya, sama suami ngobrol itu jam segitu. Karena apa? Kalau anak-anak masih bangun nggak mungkin bisa ngobrol sama suaminya. Ini udah ngobrol, maksudnya terus nanti sebelum subuh anak-anak dibangunin, kita sholat bareng, terus habis itu mulai ya makan pagi dan lain-lain kita siapkan bareng. Jadi anak-anak pun harus ini juga harus gerak juga karena apa? Karena kalau semua dilakukan sendiri nggak mungkin ya Mbak ya. Tangan kita cuma 2. Jadi harus mendelegasikan, yang bisa didelegasikan itu dibagi ya gitu. Ya nanti misalnya kalau masakan kebetulan kalau menu kita masak sesuai menu dengan menu SD ya karena SD aja yang ada menu tertentunya gitu. Terus nanti setelah itu saya dan suami kita masak dilihat menunya apa. Terus oh ya udah berarti ibu bagian ini, aku bagian itu gitu ya. Dia akan bilang gitu. Suami saya manggil sayanya ibu. Saya manggil dia otosang ya. Otosang ini, aku ini, oke, siap gitu. Terus nanti udah jalan. Misalnya saya ada kerjaan pagi, oh hari ini yang antar kembar suami. Karena saya harus berangkat sebelum kan kembar masuknya 8:30 baru boleh bisa masuk ke kelas. Nah, kalau sebelum itu kalau saya harus keluar rumah sebelum itu berarti bagian suami yang antar gitu. Tapi kalau nggak perlu saya yang antar kembar gitu ya. Itu juga itu harus komunikasi terus gitu ya. Jadi nggak boleh ini ya, nggak boleh lepas dari komunikasi gitu. Terus ya udah nanti kalau nggak ada kerjaan saya antar kembar ya bersih-bersih rumah dan lain-lain. Terus ya tadi online ya ngajar online. Sekarang kebetulan setelah pandemi kan hampir semua pekerjaan 60-70% dari pekerjaan saya itu online ya. Jadi online di rumah. Terus nanti jamnya jemput kembar, siapin anak-anak SD pulang. Anak-anak SD pulang lihat ininya semua ya PR-nya, lihat selesai. Terus udah setelah selesai PR sholat bareng, suami udah pulang nanti maghrib suami pulang nanti baca Quran ya bareng-bareng gitu baca Quran nanti udah habis itu kalau saya masih ada kerjaan saya kerja kalau nggak ada ya udah waktu bebas ya bersama keluarga gitu terus nanti anak-anak jam sekian tidur gitu ya seperti itu jadi saya punya notes Mbak jadi sekarang suami ngajarin saya pakai yang namanya Google Calendar ya Pak Ferry ya saya kan ini saya lulusan informatika komputer tapi tidak suka komputer jadi tiap jam itu kita tulis kita ngapain gitu jadi
kita apa namanya, biar kita tidak mengecewakan orang lain, kita juga bisa, dan kita tidak kecewa sama orang lain juga gitu ya. Jadi harus disusun gitu sedemikian rupa. Walaupun kadang-kadang ya suami udah janji jemput anak-anak, padahal ternyata dia lembur misalnya. Nah, itu kan ramai banget tuh pasti. Karena apa? Pasti ditelepon dari sekolah. Ini nggak ada yang jemput, kenapa gitu misalnya. Nah itulah seperti itu. Jadi kalau misalnya dua-duanya nggak bisa, kebetulan sekarang mertua saya dekat ya 1 jam dari rumah. Jadi harus ngobi ibu dulu. Ibu, maaf hari ini tanggal sekian bisa nggak misalnya gitu. Jadi semua harus di ini ya, di gimana caranya biar bisa gitu. Karena apa ya? Karena dari semua keterbatasan itu kita harus masih tetap menjalankan menjalankan peran kita ya, seperti itu Mbak. Iya. Iya Bu. Kalau yang saya dengar tuh dari teman saya yang orang Jepang, katanya kalau istri ibu yang sudah punya anak itu nggak bisa bekerja sampai umur 10 tahun gitu, benar nggak sih Bu? Nah, sampai anaknya umur 10. Idealnya begitu ya Mbak, ditunggu di rumah. Karena apa? Karena memang anak sampai lulus SD itu masih banyak ini ya, banyak hal yang misalnya ibunya harus datang ke sekolahan, mereka pulang cepat. Makanya kita harus fleksibel ya waktu. Misalnya kita, tapi ibu-ibu Jepang sekarang banyak yang bekerja ya Mbak. Maksudnya itu model dulu ya. Jadi Jepang juga udah menggalakkan bekerja, suami istri bekerja itu udah digalakkan karena kurang manusianya di Jepangnya, jadi disuruh kerja juga. Jadi sekarang apa namanya fleksibel. Misalnya ibu yang sudah menikah punya anak kecil itu dibolehkan pulang lebih cepat misalnya. Jadi sebenarnya dia pegawai tetap, tapi dia boleh pulang 1 jam lebih cepat daripada yang lain. Itu bisa. Maaf ya ada yang ikutan nih. Ini nomor 5 saya. Terus ya seperti itu. Jadi servis-servis yang bisa kita ambil, kita manfaatkan. Kalau nggak bisa ya harus dikoordinasikan dengan suami ya, karena itu partner kita yang paling kuat ya, suami itu gitu. Kalau misalnya suami lagi dinas dan lain-lain ya anak-anak juga harus dikondisikan. Misalnya anak saya semua harus bisa masak ya. Jadi misalnya mereka lapar dan saya belum di rumah, mereka harus bisa menyiapkan makanan gitu, misalnya seperti itu. Itu juga salah satu ini cara saya ini ya survive dengan yang saya kerjakan sekarang gitu. Iya Bu, itu sih salah satu hal. Itu Pak, salah satu hal yang bikin saya luar biasa gitu, karena teman saya juga anaknya itu umur 10 tahun semuanya udah ngurus sendiri, kayak udah makan itu ngebantu orang tuanya nyiapin, masak, nyuci dan lain-lain, udah ngebantu gitu. Padahal itu anak usia 10 tahun kayak gitu. Loh, Kak Ucu di mana? Di Jepang atau di Pontianak? Sekarang udah di Pontianak. Udah di Pontianak. Gitu. Oh. Udah di rumah sekarang. Kemarin September. Di Jepang kerjaan ya kemarin ya? September. Iya. Kemarin kerja Bu. Oke. Jepang di mana kata Ibu kemarin? Kemarin di Saitama. Oh Saitama ya. Iya Bu. Naruhodo. Ya. Sekarang saya nggak pernah cuci piring Pak Ferry. Iya. Cuci piring ya Bu yang nyuci ya. Yang nyuci Yuki, Kirana, dan Raya. 3 orang aja ya. Walah, jadi itu enaknya gini Mbak. Jadi kan 3 anak, nomor 2, 3, 4 ya. Ini udah di Tokyo Pak Ferry sekarang. Kemudian si Yuki, Kirana, Raya. Kalau salah satu dari mereka nggak ngerjain, yang protes 2 yang lain ya. Karena petugasnya ada 3 ya. Jadi saya udah nggak bisa ngomong apa-apa. Mereka udah bilang, kamu cuci piring gitu. Alhamdulillah. Udah ada tobangnya gitu. Tobang. Jadi mereka punya kewajiban masing-masing gitu. Masya Allah. Makasih Bu, nanti kalau ada tawaran untuk bikin drama sequel apa itu saya bisa rekomendasikan Ibu Dewi lah seperti itu. Oke, makasih ya Kak Ucu. Iya Pak, makasih Pak. 2:30 ya, 14.35 waktu Pontianak. Makasih semuanya kehadirannya, khususnya Bu Dewi banget Bu.
pakai makasih Bu. Saya malah banyak tahu dari sini Bu. Maka sengaja saya minta Ibu yang jadi narasumber biar tahu. Oke, dan juga apa teman yang apa tadi berkesempatan untuk bertanya seperti itu, dan juga teman-teman yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan kalau ada yang berkeinginan ke Jepang nanti, berkeinginan untuk menikah sama orang Jepang dan segala macamnya yang baik-baik, insya Allah mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu ya, karena niat yang baik insya Allah akan dapat yang baik juga seperti itu. Bagi saya Bu Dewi juga sampai sekarang sejak tahun 2003 ya Bu kenal, sampai sekarang kita masih silaturahim, kadang-kadang bercandaan di Facebook, kadang ledek-ledekan, olo-oloan gitu. Ini siapa tahu sampai dapat jodoh Bu ya sama Bu Dewi di Nagoya ya Bu. Bercanda. Bercanda. Oke teman-teman sekalian, makasih banyak kepada Bu Dewi. Kemudian silakan mungkin panitia ya, Bang Roni sama Bang Dani mungkin ambil sesi foto dokumentasi di Jepang itu gimana Bu? Kalau foto Bu, coba Ibu peragain Bu, kalau foto gimana Bu? Dan gitu dong Pak. Kita kalau foto di Jepang tuh cijuk gitu. Terus si Reka tuh suka cijuk gitu. Ya silakan mungkin yang bisa open kamera, nanti kita silakan dari panitia untuk mengambil fotonya dengan mungkin Bu Retno mungkin Bu bisa mencontohkan tetangganya Bu Dewi. Nah itu tuh. Oke, silakan Bang Dani, Bang Rodi. Gitu. Cijuk gitu ya Bu ya. Iya, Harus pakai U ya. Cijuk. Oke, mungkin Bang Roni silakan foto ya. Kasih tahu ya kalau udah 1, 2, 3-nya. Oke. Sesi halaman pertama dulu mungkin 1. Udah siap atau belum? Tolong rapi rambutnya yang ganteng-ganteng, cantik-cantik seperti itu. Wah, gelap. Gelap. Gelap kan, Ron? Ya, punya aku gelap. Oh, punya Roni gelap. Ya, yang lain enggak, yang lain. Mungkin sama Sela, mungkin Sela bisa nggak bantu foto Sela? Bisa Sela ya? Kasih tahu Sela kalau udah. Enggak, CTR PTSC itu. Selesai aja udah. Oke, tunggu. 1, 2, 3. Cheese. Tunggu ya. Saya kirim dulu. Halaman 1 udah tadi. Nah, halaman kedua. Bentar. Oke. Halaman keduanya belum. Oke, halaman keduanya. Oke, ini halaman kedua. Halaman kedua banyak ini. Banyak foto ruang, foto profil. Oke. Oke. Cheese. Oke. Bentar, saya ini dulu. Kita lagi fotonya. Kemudian halaman ketiga. Halaman ketiga itu. Oke. Bentar ya, 1, 2, 3. Oke. Kita lagi foto ke panitia. Perangkap Bu ini Bu, koordinator juga tukang foto juga. Panitia juga. Serba bisa insya Allah. Jadi, makasih Bu banget ya Allah. Arigato gozaimasu. Makasih Pak Ferry, mohon maaf lahir macam batin Pak Ferry. Enggak Bu, kita makasih Bu. Salam buat apa sama dan Aini dan adik-adiknya, semoga ibu-ibu dikaruniakan insya Allah anak lagi. Oh enggak Bu ya? Enggak udah. Semoga dijadikan anak-anak menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Ibu juga, ibu dan juga ibu apa dan Mutosan dan adik-adik itu siapa ya istiqomah dengan apa yang diyakini saat ini insya Allah, karena nggak mudah untuk tinggal di Jepang seperti itu, nggak mudah saya yakin itu. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah membantu ibu dan juga teman-teman yang lain yang di Jepang, mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya seperti itu ya, sehingga nantinya apa ya semua ya. Amin. Mungkin ibu ada closing statement Bu. Silakan. Sensei katanya Bu. Silakan Bu, mungkin Bu ada closing statement mungkin Bu atau apa Bu, silakan Bu. Baik. Sedikit Bu. Ya, terima kasih Pak Ferry atas waktu yang diberikan pada saya hari ini. Senang sekali bisa bertemu dengan semuanya hari ini, walaupun banyak yang tidak dibuka ininya layarnya. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita saya. Kalau ada yang bisa diambil manfaatnya, mohon diambil manfaatnya. Kalau tidak ada, mohon dimaafkan salah dan kekurangan saya. Terima kasih. Makasih ya Bu ya, syukron, jazakallah Bu. Insya Allah mudah-mudahan semua sehat Bu ya. Ibu juga diberikan kebaikan oleh Allah.
Insya Allah. Ketemu pada agenda event Jepang Founder berikutnya. Insya Allah mudah-mudahan semua sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya tutup. Arigatou gozaimashita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Bye. Terima kasih. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Makasih ya Bu. Saya pamit Pak Ferry ya. Iya Bu, waktu subuh Bu. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Jalan Matane. Insya Allah. Jabata.